Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa mengadakan pertemuan secara langsung, dikarenakan masih dalam kondisi COVID-19. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengikuti kelas ini. Dan perkenalkan, nama saya Andria Sandi. Teman-teman bisa memanggil saya Mr. Dre. Dan tema yang akan kita bawakan dalam pelajaran BIPA A1 adalah bertema jalan-jalan. Nah, sebelum kita memasuki materi belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya menginginkan kerjasamanya dalam 30 menit ke depan ya, agar kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik dan kondusif. Nah, materi yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, materi yang pertama itu adalah materi menyimak. Yang kedua adalah membaca. Yang ketiga adalah menulis. Dan yang terakhir adalah berbicara. Teman-teman semua pada materi pertama ini hanya akan menyimak materi yang saya sampaikan. Dan kalian boleh bertanya di dalam materi menyimak. Dan yang kedua, dalam materi membaca adalah teman-teman semua akan membaca cerita jalan-jalan yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah materi menulis. Teman-teman semua akan melengkapi cerita jalan-jalan yang akan saya berikan juga kepada teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah berbicara. Teman-teman semua akan membacakan cerita yang sudah teman-teman lengkapi. Nah, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Nah, apakah di sini sudah ada yang mengetahui apa itu jalan-jalan? Nah, dalam bahasa Inggris, jalan-jalan itu adalah traveling atau staycation. Di Indonesia sendiri, jalan-jalan itu merupakan kegiatan bepergian ke tempat wisata atau bepergian ke suatu tempat. Bepergian ke suatu tempat wisata itu baru sah dikatakan jalan-jalan. Nah, kemudian di Indonesia juga jalan-jalan biasa dilakukan setelah hari raya atau di hari libur panjang. Nah, jadi budaya di Indonesia seperti itu. Nah, ketika hari libur panjang di hari raya, selain dihabiskan untuk bertemu dengan keluarga besar dan sanak famili, saudara-saudaranya, orang-orang di Indonesia juga menghabiskan hari libur itu dengan berjalan-jalan ke tempat
wisata di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Nah, biasanya di Indonesia juga jalan-jalan itu dilakukan bersama teman, keluarga, atau pasangan. Tapi tidak menutup kemungkinan jalan-jalan dilakukan seorang diri. Dalam artian itu pergi sendiri, satu orang pergi ke tempat wisata. Nah, selanjutnya, apakah teman-teman semua ada yang mengetahui lokasi wisata apa saja yang ada di Indonesia? Tuh, misal kita pergi ke Bandung, kita itu bisa melihat Taman Wisata Ciwidey, terus Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan banyak lagi. Mungkin yang paling populer di seluruh dunia itu tempat wisata yang ada di Indonesia itu adalah Bali, Kuta Bali. Nah, di sana adalah pantai tuh. Tapi teman-teman juga bisa menemui tempat-tempat yang bagus di Indonesia seperti di Bali. Misalkan saya beritahu tetangganya Bali itu adalah Lombok. Nah, Lombok juga bagus ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin bepergian ke Bali, teman-teman juga bisa sekaligus pergi ke Lombok. Nah, terus kemudian juga ada Labuan Bajo. Nah, itu juga sama bagusnya. Dan untuk di Indonesia ada wisata endemik, yaitu adalah Pulau Komodo. Teman-teman juga bisa mendatanginya ke sana. Itu bagus sekali. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan lokasi wisata yang berada di daerah Jakarta, yaitu adalah Taman Wisata Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang pernah pergi ke Kebun Binatang Ragunan? Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang atau seperti apa Kebun Binatang Ragunan. Nah, jadi seperti pada umumnya kebanyakan kebun binatang ya, di sana itu tempatnya cukup sejuk dan berada di pinggir kota Jakarta, dan ada banyak binatang-binatang, satwa-satwa yang disimpan atau diperkenalkan di Ragunan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian kosakata. Nah, teman-teman, seperti yang saya beritahu tadi bahwa di Kebun Binatang Ragunan itu terdapat apa saja sih? Nah, di sini akan saya perkenalkan 20 kosakata tentang hal-hal apa saja sih yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Nah, kosakata yang pertama itu adalah kandang hewan. Nah, coba teman-teman ikuti ya. Kandang hewan. Oke. Nah, lagi, oke. Bisa saya ulangi ya.
kandang hewan. Oke. Nah, selanjutnya kosakata kedua itu adalah elang. Elang. Elang ini adalah sejenis burung. Ya, betul, lambang Amerika Serikat. Jadi, ayo kita ulangin katanya. Elang. Oke, nah selanjutnya itu ada sangkar burung. Coba kita ulangi dengan lebih pelan ya. Sangkar burung. Nah, betul. Nah, dalam penyebutan bahasa Indonesia sehari-hari biasanya dilakukan dengan lebih cepat, yaitu seperti sangkar burung. Sangkar burung. Betul. Nah, di sini perbedaannya itu adalah kandang hewan dan sangkar burung adalah kandang hewan itu terdapat sebetulnya sama-sama kandang ya, tapi di Indonesia itu disebut ketika untuk burung itu disebutnya sangkar. Nah, untuk hewan-hewan lainnya disebut kandang. Oke, kosakata selanjutnya adalah ular. Oke, lebih pelan. Ular. Oke, betul teman-teman. Saya harap bisa memahami ya. Oke, kosakata selanjutnya itu adalah monyet. Nah, coba diulangi. Monyet. Nah, lebih pelan lagi karena ini agak sulit disebutkan ya. Coba. Monyet. Nah, selanjutnya. Oke. Kosakata selanjutnya yaitu adalah kosakata ke-6. Singa. Singa. Nah, coba kita lebih pelan kita ucapkannya. Singa. Nah, saya harap teman-teman tidak kesulitan memahami ya. Mari kita lanjutkan di kosakata ke-7, yaitu adalah buaya. Ini terjadi dalam satu sebutan ya, teman-teman, tidak dipisah-pisah. Buaya. Nah, jangan sampai teman-teman menyebutnya buaya, karena itu nanti akan memiliki arti yang berbeda. Nah, coba kita sebutkan kembali. Buaya. Oke. Kosakata selanjutnya, kosakata ke-8 adalah rusa. Ya, teman-teman, sebut kembali secara perlahan. Rusa. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kosakata berikutnya. Gajah. Gajah. Ya, mari kita lanjut ke kosakata ke-10, yaitu adalah pohon. Pohon. Oke, memang terdengar agak unik ya. Oke, kita ulangi secara perlahan. Pohon. Ya, anginnya tuh dikeluarkan semua dari dalam. Pohon. Ya. Oke. Kosakata ke-11 itu adalah batu. Batu. Nah, lebih pelan ya. Batu. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, ini agak panjang. Oke, kita akan langsung mendapatkan dua kosakata. Nah, di sini adalah angkutan kota. Coba diulangin. Angkutan kota. Angkutan kota. Nah, betul. Di Indonesia sendiri, angkutan kota itu biasa disingkat dengan kata angkot. Nah, ya ini tuh namanya proses akronimisasi. Jadi proses menyatukan dua kata menjadi satu kata agar lebih mudah atau lebih cepat dalam penyebutan. Jadi jika teman-teman mendengar kata angkot di Indonesia, maka itu maksudnya adalah angkutan kota. Oke. Nah, kosakata selanjutnya itu adalah petugas kebun binatang. Ya, karena terlalu panjang, kita singkat saja menjadi petugas ya. Ya. Petugas. Oke. Kosakata berikutnya adalah pengunjung. Pengunjung gitu. Nah, cara penyebutannya itu akan lebih cepat. Jadi pengunjung. Oke, selanjutnya kosakata ke-15 itu ada pedagang. Ya. Pedagang. Nah, sekali sebut ya. Pedagang. Nah, seperti itu. Kosakata ke-16 itu ada parkiran. 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 Nah, lebih pelan ya. Parkiran. Tuh. Nah, kita kosakata selanjutnya yaitu kosakata ke-17 adalah loket. Loket. Nah, loket. Oke. Kosakata selanjutnya itu adalah satpam. Nah, seperti kata angkot, satpam, kata satpam juga merupakan akronim dari kata satuan pengamanan. Nah, coba teman-teman ulangi. Satpam, satuan pengamanan. Baik, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah memahami ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mengulas kembali kosakata yang telah saya berikan. Nah, sini seperti kosakata kandang hewan. Nah, ini terdapat dua kosakata ya, kandang dan hewan. Dan kemudian kosakata yang memiliki dua kata itu seperti sangkar burung. Nah, dia tuh meskipun objeknya itu adalah satu buah barang gitu, tetapi tetap memiliki dua kosakata. Seperti sangkar burung gitu. Nah, di Indonesia sendiri ketika kita menyebutnya hanya sangkar tanpa membawa burung kosakata keduanya, maka orang-orang di Indonesia akan tetap berpikir bahwa itu adalah sangkar burung. Tuh. Nah,
berbeda dengan kandang hewan gitu. Karena ada banyak sekali jenis kandang di Indonesia. Maka ketika teman-teman hanya berbicara kandang, itu orang-orang Indonesia akan tidak akan langsung berpikir kandang hewan gitu. Bisa saja berpikir kandang-kandang yang lain gitu. Maka jika teman-teman semua ingin membicarakan tentang kandang hewan, maka kosakatanya harus dilakukan secara bersamaan ya, artinya tidak boleh dipisah gitu. Nah, seperti selanjutnya itu di kosakata ke nomor 12 itu angkutan kota yang sudah diakronimkan menjadi angkot. Nah, maka teman-teman di Indonesia itu sebenarnya warganya itu kalian itu sudah tidak perlu menyebut lagi angkutan kota, cukup menyebutnya dengan kata angkot, maka orang-orang di Indonesia itu akan langsung memahami bahwa yang teman-teman maksud itu adalah angkutan kota. Nah, sama halnya yang terjadi pada kosakata ke-18, yaitu kosakata satpam. Nah, akronimisasi dari apa? Ya, dari satuan pengamanan. Oke, kita lanjut ya. Di kosakata nomor 19 itu ada kata kolam. Kolam. Ya, oke. Selanjutnya di kosakata ke-20 itu ada rambu-rambu. Oke, saya akan menjelaskan secara lebih mendetail ya tentang kenapa ada dua kosakata yang diulang. Ya, maksud dua kata yang diulang di Indonesia itu berarti itu lebih dari satu atau jamak atau plural ya. Jadi jika di Indonesia di dalam bahasa Inggris itu terdapat huruf tambahan kata s di belakangnya dalam setiap kata yang non plural menjadi plural gitu, perubahan kosakata menjadi plural itu akan penambahan s. Nah, beda halnya dengan di Indonesia. Ketika kosakata itu menjadi jamak, maka kosakata itu akan mendapat tambahan yang sama atau mengalami pengulangan kata sehingga menimbulkan makna menjadi banyak. Contoh di sini adalah rambu-rambu. Ya. Nah, jadi jika hanya satu itu bisa disebut rambu atau papan pemberitahuan yang berada di jalan, rambu lalu lintas itu, atau rambu artinya ada banyak rambu lalu lintas. Oke. Nah, kita latihan lagi ya kawan teman-teman. Kita latihan kosakata. Ya. Nah, ini di sini saya memberikan gambar dan juga dengan kosakatanya. Misal ini bagian pertama itu ada gambar monyet.
Betul, yang di bawah. Maka saya tuliskan di sini monyet. Nah, kalian teman-teman perhatikan gambarnya ya. Gambar selanjutnya tuh. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, ya. Oke, gambar tersebut adalah gambar gajah. Nah, oke, teman-teman bisa lihat langsung ya. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar sangkar burung. Ya. Oke, kosakata selanjutnya, gambar selanjutnya itu ada singa. Oke. Nah, sekarang teman-teman latihan. Coba teman-teman ingat-ingat dulu gambar dan kosakata. Nah, coba gambar pertama itu teman-teman sebutkan gambar apa itu yang pertama. Coba teman-teman isi titik-titiknya. Oke, gambar selanjutnya teman-teman isi juga titik-titiknya. Oke, gambar selanjutnya teman-teman isi juga. Ya, gambar selanjutnya. Oke, tidak sulit ya teman-teman untuk memahami kosakata yang telah saya berikan dan gambar-gambar latihan ini. Nanti teman-teman ingat-ingat kembali kosakata yang telah saya berikan, yaitu 20 kosakata ini. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu adalah membaca. Oke, mari kita baca bersama ya teman-teman. Aku adalah Tono. Hari ini aku dan keluarga mengisi liburan tahun baru dengan jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Ini kedua kalinya aku pergi ke sana. Di Ragunan itu asik sekali. Aku bisa melihat berbagai satwa seperti gajah, ular, monyet, buaya, singa, dan satwa lainnya. Kebun binatang Ragunan terletak di kota Jakarta, dan udara di sekitar kebun binatang Ragunan sangat sejuk karena banyak pohon-pohon besar yang
dirawat. Aku sangat suka mengisi liburanku dengan pergi ke kebun binatang Ragunan. Ya, coba teman-teman semua membacanya secara perlahan ya. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman membaca. Saya permisi ambil minum dulu ya. Agak haus saya. Nah, silakan teman-teman membaca. Nah ya, bagaimana teman-teman? Oke. Saya asumsikan bahwa teman-teman sudah membacanya dengan baik ya. Karena pada slide berikutnya kita akan langsung ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya di sini teman-teman menuliskan kembali apa yang ada di
cerita pada slide sebelumnya. Ya, saya harap teman-teman mengingatnya dengan baik. Jadi silakan teman-teman menulis titik-titik yang ada dalam cerita ini. Ya, oke, saya membacakan, nanti teman-teman isi kembali ya titik-titiknya. Oke. Jadi teman-teman boleh menyiapkan alat tulis atau teman-teman boleh mengetiknya di komputer teman-teman ya. Oke. Ya, saya beri waktu sebentar untuk teman-teman menyiapkan alat tulisnya. Ya, silakan disiapkan. Oke. Ya, teman-teman sudah siap ya. Aku adalah Tono. Hari ini aku dan keluarga mengisi apa? Silakan ditulis. Oke. Mengisi titik-titik tahun baru dengan titik-titik. Ya, silakan ditulis. Ke kebun binatang Ragunan. Ini kedua kalinya aku pergi ke sana. Di Ragunan itu asik sekali. Aku bisa melihat berbagai titik-titik. Seperti titik-titik, 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 dan titik-titik. Ya, silakan diisi. Ada 2, 3, ada 5 titik-titik yang harus diisi. Titik-titik ini masih berhubungan dengan kosakata yang teman-teman pelajari di awal pertemuan tadi ya, awal pertemuan ini. Ya, saya harap teman-teman memahami atau paling tidak mengingat cerita yang telah kita baca sama-sama. Oke. Dan satwa lainnya. Kebun binatang Ragunan terletak di mana kebun binatang Ragunan terletak? Akan diisi. Dan udara di sekitar kebun binatang Ragunan sangat sejuk karena
banyak, besar, yang dirawat. Nah, isi titik-titik terakhir ini. Aku sangat suka mengisi liburanku dengan pergi ke kebun binatang Ragunan. Oke. Teman-teman sudah menulis semua ya? Oke. Selanjutnya ini teman-teman pada materi berbicara itu teman-teman bacakan kembali cerita yang sudah teman-teman perbaiki. Ya, coba satu persatu ya, karena waktu kita terbatas. Maka teman-teman bisa membacanya sendiri-sendiri di rumah ya. Oke. Atau nanti teman-teman membuat video, teman-teman membaca cerita yang sudah diperbaiki ini, kemudian teman-teman kirimkan ke email saya, atau kalau teman-teman upload di YouTube channel, kemudian linknya teman-teman WhatsApp langsung ke saya agar bisa saya berikan penilaian. Oke, selanjutnya ada tambahan tugas rumah untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman ini tuh kumpulkan minimal 20 kosakata terkait tempat wisata di Indonesia. Jadi teman-teman mencari tahu tempat wisata di Indonesia tuh apa saja sih gitu. Nah, terus kosakata yang terdapat dalam tempat wisata itu tuh ada apa saja. Nah, teman-teman pilih 20 kosakata yang paling terkait gitu, atau yang paling teman-teman kuasai dalam tempat wisata tersebut. Nah, kemudian teman-teman buat cerita bertema jalan-jalan dari rangkuman kosakata tersebut. Nah, jadi dari 20 kosakata itu yang sudah teman-teman kumpulkan, maka teman-teman tinggal buat tambahan-tambahan sedikit-sedikit saja agar menjadi sebuah cerita bertema jalan-jalan. Ya, tidak perlu 20 kosakata tersebut dimasukkan dalam cerita ya teman-teman. Hanya sebagian kecil saja yang dimasukkan ke dalam cerita yang teman-teman buat, itu tidak masalah. Betul. Nah, oke, karena ini waktu juga sudah cukup siang, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini, dan saya merasa bersyukur bisa menjadi pengajar di kelas ini, dan saya harap teman-teman juga memiliki kepuasan yang sama seperti saya gitu. Saya berharap teman-teman juga memahami dengan baik materi yang telah saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang teman-teman pahami, atau kata-kata yang menyinggung teman-teman.
saya terbuka lebar jika teman-teman masih kurang memahami materi yang saya berikan. Teman-teman bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun email. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.